Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ya, di penghujung segmen dialog ini kami menyajikan etika menggunakan sosial media yang diambil oleh Litbang Berita 1 TV. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik, menghargai orang lain, jangan terlalu mempublish sesuatu yang bersifat pribadi. Jangan terlalu overposting, mungkin artinya adalah terlalu sering memposting segala sesuatu, berpikir tentang yang akan di-share, dan jadilah pribadi diri sendiri. Kemudian poin-poin yang lain seperti jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan media sosial, jangan berbicara sara, pornografi atau kata-kata yang bersifat provokatif atau menjadi provokator yang negatif, menghargai hasil karya orang lain, meng-cross-check selalu kebenaran berita, dan menghindari media sosial bila Anda sedang emosi. Ya, kita ke Pak Numan, kita sudah sampai di penghujung segmen dialog nih Pak Numan. Ini artinya pelajaran apa ataupun pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kasus Florence Sihombing? Yang terpenting adalah di poin 11 tadi. Di poin 11 ya? Itu terpenting. Hindari karena media sosial ketika sedang emosi. Ketika sedang emosi. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita marah, kemudian kita umbar, selalu menyesal kan? Betul. Nah, kalau di online, kemudian ya Pak ya? menyesal kemudian, meskipun kita lega gitu ya. Udah marah lega, tapi habis itu menyesal. Di online, kita bisa aja mengumbar marah. Tapi misalnya akan jauh lebih hebat daripada di offline. Seperti flow sekarang. Makanya, sudahlah. 1, 2, 3, sampai 10 itu benar semua. Tadi tipsnya. Tapi yang paling penting adalah jauh-jauh dari media sosial. Saat kamu marah, saat kamu geram, saat kamu pengen nabok orang, saat kamu mau menghina orang. Jauhi semuanya. Handphone lepas, udahlah mandi aja, gitu ya, renang, nonton film, jauh-jauh dari media sosial. Tapi kalau memang pengen mengkritik pemerintah, pengen mengkritik penguasa, pengen mengkritik pelayanan publik, lakukanlah, tapi jangan dalam kondisi emosi. Flow bisa aja mengkritik pom bensin. Bisa itu, wajib dia lakukan kalau dia memang merasa diperlakukan tidak baik. Tapi tunggu setelah dia tidak emosi. Dengan cara yang benar dan bahasa yang lebih baik seperti itu ya Pak ya? Bahasanya pasti lebih baik kalau nggak marah. Kalau nggak marah ya. Pasti lebih baik. Dan kita memang lihat media sosial perlu mengkritisi penguasa, perlu mengkritisi produsen yang seenak sendiri, perlu mengkritisi pelayan publik yang memang kurang baik. Jangan sampai takut dengan itu, lakukan. Jangan takut dengan undang-undang ITE, lakukan. Tapi jangan dalam kondisi marah. Marah, oke. Jadi jangan kemudian para pengguna media sosial jadi takut hanya karena kasus Flow, tapi yang paling penting jangan marah pada saat ketika postingnya seperti itu. Oke, dari Pak Ismail seperti apa pelajarannya Pak yang bisa diambil? Media sosial adalah alat semata. Dia bisa bermata dua, ya bisa positif, bisa negatif. Atau kalau bahasa agamanya bisa dikatakan di situ ada surga, di situ ada neraka. Banyak-banyaklah memposting hal-hal, kalau memang mau memposting hal-hal yang sifatnya baik, kebaikan. Mudah-mudahan itu diambil baiknya orang-orang lain supaya dapat pahala. Tapi ketika memposting hal yang jelek itu akan diterima seterusnya. Oleh sebab itu pikirkan yang baik-baik saja, ikuti yang baik supaya bisa diikuti orang lain. Jangan hal yang negatif. Itu aja. Jadi berpikir kemudian sebelum memposting sesuatu, dan yang paling penting menghindari media sosial ketika kita sedang dalam kondisi marah seperti itu. Dan kita harap pengguna media sosial juga bisa menjadi pengguna yang bijak dan juga bertanggung jawab seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ismail dan juga Pak Numan telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Rekan Ahmad Muradi akan hadir menyampaikan berbagai perkembangan informasi dari sudut pandang media sosial dalam Prime Time Connect sesaat lagi.